Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Swastiastu, budaya salam kebajikan bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Dr. Anda E.C. Diahranawati MM selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar bisnis dan yang saya cintai teman-teman sekalian yang nonton video ini. Eh, di sini saya akan mempresentasikan tentang bab manajemen operasi dan kualitas untuk menghasilkan barang dan jasa. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya untuk mengenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Alivia Fawad Dena NPM belakang 206, yang kedua Ulil Habibullah NPM belakang 212, yang ketiga Ahmad Khairul Rafi NPM belakang 218, yang keempat Ula Nur Lutfia NPM belakang 229, yang kelima Zara Winda Nur NPM belakang 234, yang terakhir saya sendiri Bahrul Batin NPM 235. Selanjutnya presentasi pengertian yang akan dijelaskan oleh Alivia. Materi yang pertama tentang pengertian operasi. Pengertian operasi atau operation biasanya disebut atau nama lainnya adalah produksi atau production, merujuk pada seluruh kegiatan yang dilibatkan dalam pembuatan produk, barang, dan jasa bagi pelanggan. Macam-macam operasi diantaranya yang pertama adalah operasi jasa atau produksi jasa. Memiliki pengertian kegiatan menghasilkan produk berwujud dan tak berwujud seperti hiburan, transportasi, dan pendidikan. Yang kedua adalah operasi barang atau produksi barang. Memiliki pengertian sebagai kegiatan menghasilkan produk berwujud seperti radio, koran, bis, dan buku teks. Selanjutnya adalah pengertian manajemen produksi atau operasi. Pengertian manajemen produksi adalah salah satu cabang manajemen kegiatan mengatur agar dapat menciptakan dan menambahkan kegunaan suatu barang dan jasa. Pengertian manajemen operasi adalah suatu proses yang berkesinambungan dan efektif menggunakan fungsi manajemen dan untuk mengintegrasikan berbagai sumber daya secara efisien dalam rangka mencapai tujuan. Materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang kedua adalah sistem produk atau operasi. Sistem operasi merupakan sistem yang mengacu pada sistem transformasi yang menghasilkan barang dan jasa. Gambaran sistem ini tidak hanya menjadi pijakan untuk definisi saja dan manufaktur sebagai sistem transformasi, tapi juga dasar yang kuat untuk merancang dana analisis operasi dalam sistem operasi yang menjadi maksud adalah energi, material, dan tenaga kerja, modal dan informasi. Sedangkan sistem operasi yang dihasilkan pada kendali syariat dan memastikan berjalannya proses transformasi yang amanah. Di samping jaminan halal atas segala masukan yang menggunakan serta semua keluaran yang dihasilkan lingkungan eksternal mempengaruhi ketiga subsistem manajemen operasi. Sebagai contoh, lingkungan eksternal menyediakan tenaga kerja, bahan mentah yang menjadi input perubahan teknologi dapat mengubah proses transformasi. Produk yang dihasilkan oleh organisasi dilempar ke lingkungan eksternal, tetapi lingkungan eksternal juga mempengaruhi output yang dihasilkan. Yang selanjutnya adalah penentuan lokasi perusahaan. Ini meliputi kriteria subjektif keputusan lokasi produksi berdasarkan pertimbangan subjektif pemilik perusahaan. Yang kedua adalah kriteria objektif. Ini adalah mempertimbangkan berbagai faktor yang akan mendukung tercapainya keberhasilan, seperti regulasi pemerintah seperti seputar bisnis yang dijalankan, budaya masyarakat, akses terhadap pasar dan memasok, tingkat persaingan, akses transformasi, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah penentuan lokasi perusahaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan lokasi kerja. Yang pertama adalah ketersediaan dan biaya tenaga kerja. Perusahaan dapat memilih lokasi terdapat banyak tenaga kerja dengan keahlian khusus yang diperlukan. Yang kedua adalah insentif pajak. Insentif pajak diberikan untuk menambah lapangan kerja dan memperbaiki kondisi ekonomi di daerah-daerah yang menerapkan kredit pajak. Yang ketiga adalah biaya transportasi dan jasa. Adalah produk dapat
dikurangi dengan memproduksi di lokasi yang dekat sumber permintaan dari konsumen. Ya, selanjutnya akan dijelaskan saya. Saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh teman saya tadi. Sekarang masuk ke materi proses produksi atau operasi. Pengaturan proses operasi. Secara umum terdapat dua jenis produksi tersebut. Pertama, sistem produksi intermiten. Sistem produksi pengelolaan kegiatan produksi bersifat tidak terus-menerus, berkelanjutan dan menggunakan pola mulai selesai. Terdapat dua jenis pola produksi yang menggunakan sistem intermiten. Pertama, produksi massal atau mass production. Kedua, pilihan massal, mass customization. Yang kedua, ada sistem proses produksi yang terus-menerus, continuous production system. Sistem produksi pengelolaan kegiatan produksi bersifat terus-menerus dan untuk jangka waktu yang relatif panjang, kemudian disimpan dalam gudang, disalurkan ke penyalur dan dijual kepada konsumen. Contoh perusahaan manufaktur sebagai perusahaan kimia, minyak bumi, dan tambang. Sedangkan perusahaan jasa seperti transportasi yang terus-menerus memberatkan penumpang dari terminal. Sifat dan teknik produksi. Teknik produksi pada perusahaan manufaktur ada beberapa jenis, yaitu proses ekstraktif, yang merupakan proses produksi yang hanya mengambil dari alam dan sudah terjadi produksi akhir, misalnya emas, batu bara, dan sebagainya. Yang kedua, proses analitis, merupakan kegiatan produksi yang memisah-misahkan bahan alam menjadi produk akhir, misalnya minyak, semen, dan sebagainya. Yang ketiga adalah proses pengubahan, yaitu kegiatan produksi dengan mengubah bahan baku menjadi produk akhir, misalnya elektronik. Materi selanjutnya adalah pabrik dan sistem produksi. Rancangan atau desain menunjukkan ukuran dan struktur pabrik atau kantor. Tata letak atau layout adalah pengaturan mesin dan perlengkapan di dalam pabrik atau kantor. Yang dimaksud pabrik atau rumah produksi merupakan tempat kegiatan produksi dijalankan. Keputusan mengenai desain rumah produksi merupakan keputusan yang menyangkut bagaimana perusahaan mendesain tempat produksi dan mulai fasilitas pekerjaan, ruang kerja, dan gudang, dan lain-lain. Rancangan sistem produksi menyangkut bagaimana proses konversi dalam sistem produksi dilakukan. Terdapat beberapa jenis rancangan dalam sistem produksi sebagai berikut. Pertama, rancangan produksi adalah rancangan sistem produksi yang bersifat berkesinambungan dari awal hingga akhir dan mengikuti satu pola proses produksi. Yang kedua adalah rancangan proses, yaitu rancangan sistem produksi yang proses produksinya mengikuti jenis proses yang harus dilakukan dan tak selalu harus mengikuti seluruh proses yang ada. Yang ketiga adalah rancangan posisi tetap, adalah sistem produksi di mana produk yang akan dibuat diletakkan di satu tempat dan berbagai fasilitas seperti mesin, alat produksi, dan tenaga kerjanya mengerjakan proses produksi di tempat tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah perencanaan jumlah produksi dan penentuan standar. Perencanaan jumlah produksi. Perkiraan jumlah output yang diproduksi di waktu yang akan datang dan penentuan standar dapat dilakukan beberapa cara, antara lain A. Perhitungan forecast produksi, yaitu didasarkan penjualan perusahaan. Forecast penjualan dapat dilakukan dengan metode statistik dan metode pendapatan. Besarnya forecast produksi dirumuskan dari dasar perhitungan BEP atau per unit. Break-even point adalah suatu keadaan pada titik atau jumlah penjualan itu perusahaan tidak laba dan tidak rugi, yang berarti total biaya atau total cost sama dengan total pendapatan atau total revenue. Yang selanjutnya adalah penentuan standar kinerja, meliputi standar kualitas, standar kuantitas, standar waktu, dan standar produktivitas. Standar kualitas mengenai kualitas barang atau jasa yang dihasilkan. Lalu standar kuantitas adalah standar mengenai jumlah barang yang harus dibuat dalam satu periode tertentu. Selanjutnya standar waktu adalah waktu yang dibutuhkan untuk proses produksi yang normal agar diperoleh efisiensi yang maksimal, dan standar produktivitas yaitu mengenai rasio antara output produksi dan input yang digunakan. Selanjutnya adalah pengelolaan dalam kegiatan operasi. Ada pengaturan bahan baku dilakukan dalam mengefisiensikan biaya pemasaran dan penyimpanan yang akan dikeluarkan dalam satu periode dengan penerapan metode EOQ, Economic Order Quantity, jika diasumsinya dapat dipenuhi. Sedangkan untuk efisiensi biaya penyimpanan ekstra atau extra carrying cost
dan pengganti bahan baku atau stock out cost dipergunakan metode ROP atau reorder point. Metode EOQ dan ROP memiliki asumsi yang sama, yaitu bahan baku selalu tersedia pada level transir dan pola produksi yang stabil dalam perusahaan. Selanjutnya, keputusan operasi. Pengambilan keputusan merupakan hal pokok dalam operasi perusahaan. Berikut merupakan macam-macam keputusan. Yang pertama, keputusan berkaitan dengan proses, keputusan berkaitan dengan kapasitas, keputusan berkaitan dengan kesediaan, keputusan berkaitan dengan tenaga kerja, dan keputusan berkaitan dengan mutu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Pengawasan kegiatan produksi. Pengawasan dalam kegiatan produksi perlu dilakukan saat kegiatan perencanaan atau desainnya, proses produksinya, monitoringnya, maupun tindak lanjut dari monitoring itu. Pengawasan dilakukan pada seluruh aspek kegiatan yang berkaitan dengan produksi, meliputi pembelian bahan baku, pengawasan persediaan bahan baku, routing, penjadwalan, dan pengawasan kualitas. Next. Cara pengawasan. Yang pertama, pengawasan terhadap produk. Yang pertama dengan sertifikasi, selanjutnya dengan pemeriksaan laboratorium dan penilaian dari pendapat konsumen. Untuk pengawasan terhadap proses produksi dilakukan dengan penerapan gugus kembali mutu GKM dan perolehan sertifikasi ISO. Next. Selanjutnya pengendalian operasi. Next. Pengendalian operasi adalah proses pemantauan kinerja produk dengan cara membandingkan hasil yang dicapai dengan rencana yang dibuat serta mengambil tindakan korektif yang diperlukan. Kegiatan utama dalam pengendalian operasi yaitu yang pertama manajemen bahan baku, proses perencanaan. Dalam manajemen bahan baku terdapat proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian aliran bahan baku dan jasa dari sumber pasokan hingga pendistribusian barang jadi. Kegiatan manajemen bahan baku fisik terdiri dari sering pemasok, pembelian, transportasi, pergudangan, dan pengendalian persediaan. Yang kedua, sistem produksi ramping. Suatu sistem produksi yang dirancang untuk mencapai aliran produksi yang lancar sehingga menghindari inefisiensi, menghilangkan persediaan yang tidak perlu, dan senantiasa memperbaiki proses produksi. Yang kedua, pengendalian kualitas, yaitu tindakan untuk memastikan bahwa proses operasi menghasilkan barang atau jasa yang memenuhi standar kualitas tertentu. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, saya akan menjelaskan tentang manajemen kualitas total. Manajemen kualitas total merupakan seluruh kegiatan terlibat dalam membuat barang dan jasa berkualitas tinggi ke pasar. 1. Mengelola kualitas. Kerugian dari kualitas yang buruk. B. Bertanggung jawab atas kualitas. Kepemilikan kualitas yaitu suatu prinsip dari manajemen total yang dimiliki oleh individu di mana mereka menciptakannya saat melakukannya. 2. Perangkat manajemen kualitas total. A. Analisis nilai tambah. Merupakan proses mengevaluasi seluruh kegiatan kerja, aliran bahan baku, dan administrasi untuk menentukan nilai tambah bagi pelanggan. B. Tim perbaikan kualitas. Merupakan perangkat manajemen kualitas total di mana kelompok karyawan lintas bidang bekerja sama untuk meningkatkan kualitas dengan cara mengatasi persoalan produksi yang dihadapi bersama. Yang kedua, sasaran berupa perbaikan dalam metode kerja dan produk yang dihasilkan. C. Mempererat hubungan pelanggan. D. ISO merupakan penanda pencapaian kualitas yang diakui di seluruh dunia dan berbagai negara yang menjadi persyaratan dalam menjalankan bisnis. ISO 9000 dan ISO 14000. Rekayasa ulang proses bisnis. Rekayasa ulang merupakan perancangan ulang dan perombakan radikal proses bisnis untuk mencapai perbaikan seperti memperbaiki kinerja, kualitas, dan produktivitas. Rekayasa ulang proses bisnis berfokus pada perbaikan proses bisnis di mana proses tersebut merancang ulang setiap langkahnya dengan memulai lagi dari nol. Terus nilai melalui rantai pasokan. Istilah rantai pasokan. Strategi rantai pemasok. 1. Banyak pembeli atau many supplier. Perusahaan menjalin hubungan dengan banyak pembeli dan memilih pembeli yang memenuhi spesifikasi yang diharapkan perusahaan. Yang kedua, dalam pendekatan ini tanggung jawab dibebankan pada pemasok untuk mempertahankan teknologi, keahlian,
kemampuan penamalan, biaya, kualitas, dan pengiriman. Yang kedua, sedikit pemasok atau few supplier, menjaga hubungan jangka pendek dengan pemasok karena dengan cara ini, pemasok cenderung memahami sasaran luas dari komitmen akhir. Dengan sedikit pemasok, maka biaya pengganti partner besar, sehingga pemasok dan pembeli menghadapi resiko akan menjadi tawaran lainnya. 3. Integrasi vertikal. Artinya, pengembangan kemampuan produksi barang atau jasa yang sebelumnya dibeli atau dengan benar-benar membeli pemasok atau distributor. Integritas berupa integrasi ke belakang, berarti perusahaan kepada sumber daya. Integrasi ke depan, berarti perusahaan kepada konsumennya. 4. Jaringan kerja Keiretsu atau Keiretsu Network merupakan tengah-tengah antara sedikit pemasok dengan integrasi vertikal. Pemasok merupakan bagian dari koalisi perusahaan melalui kepemilikan perusahaan, pemasok maupun pemberi pinjaman pemasok yang kemudian pemasok lebih dikenal dengan Keiretsu. Pemasok diberlakukan sebagai partner. Keanggotaannya dalam hubungan jangka panjang, oleh sebab itu diharapkan dapat berfungsi sebagai mitra. Manajemen rantai pasokan adalah bahan mentah dari para pemasok kegiatan operasi di perusahaan berlanjut ke distribusi sampai kepada konsumen. Cakupan manajemen rantai pasokan, bagian pengembangan produk. Cakupan kegiatannya yaitu melakukan riset pasar, merancang produk baru, melibatkan pemasok dalam rancangan produk baru. Yang kedua, bagian pengadaan. Cakupan kegiatannya yaitu memilih pemasok, mengevaluasi kinerja pemasok, melakukan pembelian bahan baku dan komponen, membina dan memelihara hubungan dengan pemasok. Bagian perencanaan pengendalian. Cakupan kegiatan yaitu perakwalan permintaan, perencanaan kepastian, perencanaan produksi, dan persediaan. Bagian operasi atau produksi, cakupan kegiatan yaitu eksekusi produksi, pengendalian kualitas. Bagian pengiriman atau distribusi, cakupan kegiatannya yaitu perencanaan jaringan distribusi, penjadwalan pengiriman, mencari dan memelihara hubungan dengan perusahaan jasa pengirim, dan memonitor service level di tiap pusat distribusi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.